الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Ashar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada asar ini kita bahas masail asasiyah wataniyah. Apa artinya itu? Masalah strategis dalam berbangsa bernegara. Kemudian kita kaitkan ayat tadi surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud tertentu, dan bahwa kamu mengira kamu tidak akan kembali kepada kami. Jadi dua bentuk pertanyaan dalam bentuk istifham, yaitu pertanyaan yang sebenarnya menanya, bukan bertanya Allah. Pertama, mengingatkan manusia bahwa Allah menciptakan manusia ini pasti dengan ada tujuan. Kedua, manusia itu pasti akan kembali kepada Allah. Maka diingatkan, evaluasilah diri, kata Allah, karena pada prinsipnya tujuan kamu dihidupkan ada, kemudian kamu pastikan kembali kepada Allah. Maka berkenaan dengan masail asasiyah wataniyah, ada berita 18 Desember 2023 dari Detik Hikmah. Itu Ketua Fatwa MUI Pusat mengatakan bahwa golput dalam pemilu itu haram. Ini bagaimana ini? Dikaitkan dengan tarjih. Untuk bisa menentukan golput atau tidak golput itu dibutuhkan tarjih. Tarjih itu apa? Mempelajari, mencari alasan, mencari dalil sampai didapatkan di antara beberapa pilihan itu salah satunya dapat kelebihan atau yang menonjol. Sama dengan dalam tarjih ibadah mahdoh, pilihan membaca bacaan ruku itu kan ada subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma rabbana, ada subuh kudus gitu. Mana mau kita baca? Tiga-tiganya tidak mungkin. Untuk menentukan mana yang dibaca itu perlu tarjih. Nah, milih pemimpin begitu pula, untuk golput atau tidak golput perlu tarjih. Misalnya kita mau pemilu, capres ada 3. Untuk DPRD Kota Padang ada 45 orang yang mau jadi dipilih dari sekian ratus, dari ribuan orang. Untuk DPRD Provinsi ada 65 orang. Untuk DPD ada 4 orang. Untuk DPR RI ada 14 orang. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu akan memberikan suara, 1 untuk Japres, 4 juga, 1 untuk DPD, 1 untuk DPR RI, 1 untuk Padang, 1 untuk Sumbar. Masing-masing 1 diberikan. Kalau dia double tidak boleh. Kalau 1 baru sah. Jadi
Perlu tarjih. Di mana tarjihnya? Misalnya menentukan pilihan satu pilihan. Kalau misalnya calon itu sama semua, satu Abu Jahal, satu lagi Abu Lahab, itu nggak apa-apa golput. Karena dipilih Abu Lahab sama saja, dipilih Abu Jahal sama saja. Atau sebaliknya, satu calon itu Utsman bin Affan, satu lagi Ali bin Abi Thalib, itu nggak apa-apa golput. Mau Utsman jadi, mau Ali jadi, nggak ada masalah. Tapi kalau satunya itu misalnya Umar bin Abdul Aziz, satu lagi itu orang biasa-biasa saja. Nah, sekarang dari semua yang ada, baik legislatif, DPD maupun presiden, kan tidak sama. Karena tidak sama, perlu mencari tahu dalam rangka tarjih, upaya mencari yang lebih menurut kepentingan Islam. Nah, dalam fatwa MUI Ijtima' 2 2009 di Padang Panjang, yang menjadi dasar untuk keluarnya berita 18 Desember kemarin itu mengatakan golput itu haram, itu berbunyi adalah di poin 4, standar pemimpin itu menurut MUI hasil di Padang Panjang, yakni pemimpin memiliki sifat jujur, sifat amanah, sifat fatanah, sifat tabligh, SAVT atau SATV sama, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan berbunyi dalam poin 4 ini, dan dia itu jelas memperjuangkan kepentingan Islam dan kepentingan umat Islam. Nah, itu bila tidak memilih pemimpin seperti itu menurut MUI Ijtima' 2 ini, itu dia kemudian golput, maka golput itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ini akan berdampak terhadap negara, kepemimpinan negara dan pemerintahan. Sebab presiden itu akan jadi pemimpin dan pemerintah, DPR itu akan jadi pemimpin dan pemerintah. Yang milih adalah warga negara bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu tarjihnya adalah umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia wajib melakukan upaya-upaya dari yang tersedia oleh Komisi Pemilihan Umum itu, calon-calon yang ada, siapa yang paling tepat menurut bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan golput. Kalau golput itu namanya dapat tanggung jawab. Nah, tapi dalam soal ini tarjih jangan sampai diingatkan oleh Islam, satu, jangan sampai ada perpecahan atau pecah belah, apalagi sampai caci maki, olok-olok, hina-menghina. Kadang dalam satu rumah gadang, pembayan dengan pembayan, kadang suami dengan istri pilihannya nggak sama, dengan mertua, dengan besan. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh setan yang kemudian menyebabkan kita berpecah belah, apalagi sampai bermusuhan karena gara-gara pemilu. Kalau orangnya ingin umat Islam tukun-tukun, kan jelas supaya Islam itu lemah. Jadi umat Islam kalau sudah pecah belah, itu akan membuat lemah umat Islam itu sendiri. Yang kedua, jangan sampai memilih itu adalah urusannya pribadi. Nah, lalu dalam konteks ini, dalam kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam itu dijelaskan, pakailah tingkatan hati yang kedua. Manusia itu, muslim itu punya tingkatan-tingkatan tauhid. Pertama namanya awam. Orang awam itu hatinya masih banyak didinding atau dilingkupi oleh dinding hawa nafsu. Setiap apa yang dia mau kerjakan amal, itu biasanya dia mengharapkan didorong oleh hawa nafsu, dan feedback yang diharapkan itu kesenangan. Dia bantu calon ini, dia dapat apa? Dia bantu ini, dia dapat apa? Itu menandakan orang berada pada posisi makam pertama, awam. Awam itu dia, kalau saya dukung ini saya dapat apa? Nah, itu awam namanya. Tapi jangan kita di situ naik ke tingkat dua. Tingkat dua apa itu? Dalam setiap hati orang Islam itu ada namanya nurul Islam. Hati yang memancarkan cahaya Islam. Pada hati memancarkan cahaya Islam itu, dia punya keyakinan adalah ukuran dia melakukan suatu amalan, Allah ridha atau tidak. Nah, kalau ini sudah ada aman kalau di sini nih.
Jadi oleh karenanya bagi orang yang nurul Islam, si pihak calon memberi atau tidak memberi, dia tidak ada soal. Sekalipun itu memberi, tapi dia memandang yang bersangkutan adalah ada sinyal kemudaratan atau tidak membawa kebaikan untuk bangsa dan negara, dia tidak mau pilih itu. Tapi kalau ada orang karena ingin bangun masjid, beli peralatan, bangun pesantren, karena tender, karena organisasi, ambil bantuan-bantuan, meskipun menurut dia tidak ideal untuk dipilih, ini namanya dia hatinya dilingkupi oleh hawa nafsu. Padahal kita dalam Islam itu terjihnya kita memilih, kita memakai nurul Islam, tauhid af'al, sehingga perbuatan manusia itu diukur dengan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun si calon memberi atau tidak memberi, kalau menurut dia adalah dia calon yang tepat untuk memimpin negara, maka orang ini memilih meskipun pribadinya tak dapat, organisasinya tak dapat, kelompoknya tak dapat apa-apa, tapi ada harapan ke depan bangsa ini akan baik. Maka disitulah orang yang nurul Islam meridai, mencari keridaan Allah dalam amal perbuatannya. Mudah-mudahan dalam pemilu akan datang semua umat Islam akan begitu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.